IHSG sepertinya juga kehilangan tenaga ya. Mungkin hari ini ada penguatan walau tipis dan moderat, tapi kemarin juga ada penurunan yang begitu dalam. Apa pemicu, apa sentimen yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, Pak Arfan? Ya, kalau yang kemarin itu adalah akumulatif dari kita libur panjang. Saat libur panjang banyak hal-hal yang terjadi di global, di Timur Tengah, dan lainnya, yang semuanya menuju ke satu arah, yaitu rising up global tension. Oke. Ya, jadi koreksinya ini akumulatif dari beberapa hari. Kalau hari ini sih rebound dari kemarin, per hari ini kan masih udah plusnya 0,24 ya, kecil ya. Ya, it's about flat. Jadi kita lihat aja, tapi yang pasti sekarang ini uncertainty-nya semakin tinggi, makanya yang bergerak naik adalah emas. Udah dari awal bulan Maret kalau nggak salah ya, bulan Maret atau akhir Februari ya, emasnya udah mulai bergerak naik tinggi. Yaitu karena uncertainty. Jadi di mana-mana kalau uncertainty-nya mulai meninggi, everyone will go to safe haven. Safe haven-nya apa sekarang? Sebenarnya ada dua biasanya, yaitu gold dan atau US dollar. Ya. Cuman US dollar juga ekonomi US juga sedang, saya nggak bilang nggak baik ya, cuman ya itu saya lebih tepat kata-katanya juga uncertain, inflasinya tinggi, semua orang sudah minta untuk cut rate, tapi cut rate-nya tidak kunjung tiba. Karena apa? Karena data driven, ekonominya ini, Fed ini selalu melakukan action dengan data driven, nilai inflasinya masih tinggi, economic data-nya masih kuat. Jadi saya bilang sih belum ada alasan untuk potong ya. Saya bilang sih tahun ini nggak dipotong ya, jangan ya Safrina ya. Oh, malah belum ada kemungkinan ya untuk penurunan suku bunga ya Pak ya di tahun ini. Worst case scenario that would happen gitu ya. Yes, dan yang menarik saya tambahin satu lagi Safrina. Kalau kita lihat historical tahun 2022 ya, di tahun 2022 setiap kali US merilis angka inflation yaitu bulanan, setiap bulan angka konsensus itu meleset. Ya, can you imagine orang Amerika, PhD Amerika, sekolah di Amerika, grew up in Amerika, tapi memprediksi konsensusnya salah terus. Ya. 10 out of 12 months mereka salah terus. Ya. Berbeda dengan yang terjadi di tahun 2023. Saat itu konsensusnya hampir selalu, saya nggak ingat, kurang lebih 9 out of 12 itu benar terus. Ya, artinya apa? Di tahun 2022 inflasinya itu tidak terkendali, sehingga konsensus pun yang sudah jagoan semua yang hitung salah semua. Salah terus berbulan-bulan. Sedangkan 2023 inflasinya sudah terkendali, sehingga angka konsensusnya tepat terus. Nah, yang terjadi di 2024 ini memang baru keluar 3 kali nih angka inflasinya. Tapi 3 out of 3 salah terus konsensusnya. Be careful, this might be another 2022, yaitu inflasinya tidak terkendali. Tapi saya rasa mungkin uncontrollable-nya nggak separah 2022 ya. Tahun ini saya rasa mungkin masih stable di 3%-an mungkin ya. Atau maybe bisa jadi ke 4% sih. Untuk Karena inflasinya ya rata-ratanya, Pak. betul, Januari sampai Maret ini, tiap bulannya ini rata-rata 0,3, 0,4. Jadi kalau di-analyze bisa jadi 3,6 sampai 4%. Bagaimana Anda menganalisa minat investasi di pasar-pasar emerging markets, Pak, khususnya di Indonesia dengan adanya ketidakpastian ini? Karena tadi kalau kata Pak Arfan, kuncinya adalah ketidakpastian. Ya. Nah, pertama mesti lihat emerging market yang mana. Emerging market macam-macam. Contoh, emerging market yang banyak foreign-nya itu Taiwan, India. Saya rasa kalau China sudah tidak terlalu banyak. Indonesia untungnya, ya untung nggak untung ya, unfortunately sekarang porsi asing di Indonesia itu sudah tidak terlalu banyak. Sehingga kemungkinan besar untuk ada yang sell down Indonesia karena asingnya keluar, saya rasa tidak sederas 10-15 tahun yang lalu. Saat itu asing masih menguasai pasar. Sekarang tidak terlalu. Jadi perlu diperhatikan emerging market yang banyak foreign ownership-nya. Untungnya Indonesia tidak banyak. Nah, kalau menjawab pertanyaan kamu, in general seperti apa emerging market? Bisa jadi inflow-nya ini akan masuk ke emerging market yang banyak punya saham komoditi. Ya, contohnya Indonesia atau Brazil. Oke, baik. Jadi tergantung emerging markets-nya lagi dan lain-lain. Bapak, apakah Anda melihat ada kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga yang melihat rupiah yang sudah cukup tergelincir begitu dalam? Sangat mungkin. Ya.
Kalau diperhatikan ini ngira-ngira ya, karena saya nggak punya datanya, saya ngira-ngira kalau kemarin itu BI-nya belum intervene, tapi kelihatannya hari ini sudah intervene. Satu, untuk intervene saja dengan diasumsikan pelemahannya hanya sebentar. Sebentar itu kapan? I would say 4 to 6 weeks, ya. Itu masih bisa dibilang cukup pendek. Kalau 4 to 6 weeks, it's okay. Ya, tapi masalahnya rising tension di Middle East yang bisa jawab kan bukan ahli ekonomi ya Syafrina ya, tapi mesti ahli geopolitik ya. Jadi I think you have to consult with them. Satu, so no one really knows pelemahan karena tensionnya ini berapa lama. Ya, satu. Kalau pelemahan yang tension, nggak tahu. Yang kedua, pelemahan karena uncertainty di US, saya rasa sampai akhir tahun. Nah, ketiga, bagaimana langkah BI? Saya bilang sebaiknya naikin suku bunga. Ya, tapi saya disclaimer dulu ya, saya ini orangnya nggak mau behind the curve. Oke. Ya, saya maunya duluan. Oke. Jadi lebih baik naikin dulu suku bunganya daripada rupiahnya semakin melemah dan atau inflasi kita juga mulai menaik loh, mulai meningkat sedikit demi sedikit. Be careful. Jadi kalau saya sih mendingan preemptif, saya nggak mau behind the curve, saya naikin suku bunga dulu. Kalau saya sih di kubu yang sebaiknya BI menaikkan suku bunga. Oke, baik.